Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Tentunya kembali lagi kita bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Aku punya Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Terambil dalam Mazmur 135 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Puji Tuhan. Ketika kita berada dalam kesesakan dan pergumulan, seringkali kita merasa masalah kita begitu besar. Seringkali kita merasa jalan di hadapan kita terasa buntu. Kira-kira seperti itu. Namun ingatlah, kita punya Tuhan yang besar dan ajaib. Dan yang mampu membuka pintu yang baru ketika kita merasa tidak ada lagi pintu yang terbuka bagi kita. Tidak ada lagi jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Yang harus kita pegang adalah satu pintu yang tertutup bisa berarti ada 10 pintu lain yang terbuka bagi kita. Ketika satu jalan tertutup, ada begitu banyak jalan lain yang terbuka untuk kehidupan kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, ini harus kita pegang, yang harus kita jalankan tentunya. Mengubah fokus kita. Jangan fokus pada masalah yang besar, tetapi fokuslah pada Tuhan yang jauh lebih besar yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Masalah bukanlah tuan dalam hidup kita. Masalah itu bukan segalanya dalam kehidupan kita. Dan masalah itu bukan yang mengatur hidup kita. Tetapi masalah adalah hamba dalam hidup kita. Yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tekun, penuh, lengkap, dan dewasa. Ini harus kita pegang. Masalah itu bukan segalanya dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhanlah yang menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Ketika kita membesar-besarkan masalah, Tuhan menjadi kecil dalam kehidupan kita. Ketika kita membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita, masalah apapun itu akan menjadi kecil dalam kehidupan kita. Iblis tahu Tuhan akan memakai hidup kita dengan luar biasa ketika kita mengalami masalah dan keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Sebab itu ia ingin mencuri iman, pengharapan, dan kasih yang ada dalam diri kita. Ia ingin kita keluar dari masalah dengan hati yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini salah satu siasat iblis yang harus kita hindari. Ketika dia tahu kita sedang mengalami masalah, dia mencari celah untuk dia mempengaruhi kehidupan kita, agar kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita sadari, maka daripada itu kita harus mengubah kembali fokus kita. Ubah kembali fokus kita kepada Tuhan yang besar tentunya. Mari belajar dari Daud ketika ia mengalahkan Goliat dengan batu licin yang dia ambilnya dari dasar sungai. Secara profetik, dasar sungai berarti dasar kehidupan kita, yakni firman Tuhan dan hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ketika kita mempunyai dasar yang kuat dengan Roh Kudus, hubungan yang baik, tentunya kita akan sanggup mengatasi segala permasalahan dengan dasar kehidupan yang dibangun dalam hubungan kita dengan Roh Kudus dan persekutuan dengan firman Tuhan tentunya. Ketika kita telah menjadi kuat, ini harus kita lakukan tentunya juga. Mari kita menguatkan orang-orang sekeliling kita. Ketika kita mampu keluar dari masalah kita bersama-sama dengan Tuhan, ini yang menjadi tujuannya. Kita juga harus mampu bersaksi, menjadi berkat bagi siapapun, mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan siapapun itu yang sedang mengalami masalah. Ingatkan mereka bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ketika saya mampu keluar dari masalah saya sendiri, Anda pun mampu untuk keluar dari masalah Anda bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ingatkan saudara-saudara kita bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka daripada itu ketika kita mendeklarasikan aku punya Tuhan yang besar kepada masalah kita,
kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, Tuhan terlebih besar dari segala masalah kita. Puji Tuhan. Tentunya ini harus kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Kita semua sama. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, kita telah memiliki Tuhan yang besar yang sanggup menggenapi setiap firman Tuhan, setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Hanya saja kita harus sadar, kita punya Tuhan yang besar. Ketika kita membesar-besarkan masalah, maka Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi kecil. Namun sebaliknya, ketika kita membesarkan Tuhan dalam setiap masalah kita, masalah itu akan menjadi kecil, bahkan hilang. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar yang mampu mengatasi segalanya bersama-sama dengan kita menghadapi masalah tersebut. Puji Tuhan. Tentunya inilah menjadi kebenaran firman Tuhan. Bila kita terus pegang, kita terus praktekkan tentunya dalam setiap kehidupan kita. Karena tentunya kehidupan kita tidak terluput juga dari setiap masalah. Tapi yang harus kita ubah adalah fokus kita tentunya. Untuk kita menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bersama-sama kita tutup dalam doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya ini akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami boleh dengar, kami boleh praktekkan tentunya dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Tuhan memberkati setiap kami yang ada, berkati kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan mengakhiri semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasanya tak terbatas, tiada yang mustahil.